Mulai. Sini. Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar uang. Perkenalkan, nama saya Halia Umaya dari kelas OA 11A. Nama saya Ahmad Dhani dari kelas 11B. Bahkan nama saya Jati Fani Abdul dari kelas OA 11B. Di sini ada daftar konten. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi pasar uang, yang ketiga ada karakteristik pasar uang, yang keempat ada jenis-jenis resiko, yang kelima instrumen pasar uang, yang keenam ciri-ciri pasar uang. Yang pertama yang akan dibahas pengertian dari pasar uang. Pasar uang adalah atau yang disebut juga money market merupakan pasar yang menyediakan sarana alokasi dan peminjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya fungsi pasar uang akan dibacakan oleh Ahmad Dhani. Ada fungsi pasar uang. Yang pertama ada sumber pembiayaan. Pasar uang adalah alat yang mempertemukan pemilik modal dan peminjam modal bagi para pencari modal. Dana atau aset yang dimiliki investor dapat digunakan untuk membiayai modal kerja atau ekspansi usaha. Terus yang kedua ada instrumen investasi. Pemilik modal dapat mengarahkan dananya ke pasar uang sehingga uang dapat beredar di masa depan dan bahkan memperoleh keuntungan. Terus yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Jika ada pasar uang, masyarakat dapat menginvestasikan surplusnya dengan menjual surat berharga jangka pendek. Pemerintah menerbitkan surat berharga jangka pendek ini untuk mendapatkan tambahan modal guna mendukung pembangunan negara. Terus yang keempat adalah menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu tujuan jangka pendek yang paling penting dari para pencari modal adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan yang cepat. Ini dapat berlaku untuk perusahaan dan individu. Terus yang kelima ada menjadi pemrakarsa dan perantara. Pasar uang dipertemukan untuk yang memiliki kelebihan uang atau investor atau pemilik modal. Dan mereka yang membutuhkan uang, peminjam atau pemohon modal. Dengan ini, pasar uang bertindak sebagai perantara distribusi aset dari pemilik modal ke pemilik modal. Terus yang keenam ada transaksi pasar uang. Anda dapat memilih dari 4 jenis transaksi pasar uang sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antar bank, terus ada sertifikat deposito, jual beli obligasi, pasar utang asing. Next. Adapun karakteristik dari pasar uang, yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek sebuah perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Dan yang kelima, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko investasi pasar uang. Yang pertama ada risiko pasar atau disebut juga interest rate risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua ada risiko reinvestment, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus diinvest dalam aset yang berpendapatan rendah.
Lalu selanjutnya ada resiko gagal bayar, yaitu resiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya ada risiko inflasi, yaitu pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima ada risiko valuta atau currency or exchange rate risk, yaitu investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Selanjutnya ada risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Selanjutnya ada marketability atau liquidity risk, yaitu risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Terus ya ada instrumen pasar uang. Yang pertama ada treasury bill. Treasury bill atau lebih sering dikenal T-bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang dan tanggal yang telah ditetapkan. Terus yang kedua ada commercial paper. Commercial paper merupakan proses yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Tapi dijual kepada investor dalam pasar uang. Terus yang ketiga ada negotiable certificate of deposit. Atau sertifikat deposit merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas ujuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Terus ada banker acceptance atau sering disebut BA, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar jumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Terus ada Bill of Exchange. Bill of Exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Terus ada repurchase agreement atau repo. Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Terus ada sertifikat Bank Indonesia atau sering disebut SBI. SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas ujuk dalam suatu uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Terus ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Terus ada call money. Call money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembang pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Next. Dan adapun ciri-ciri dari pasar uang, yang pertama, pasar uang tidak terhubung dengan suatu
Boleh. Adapun ciri-ciri dari pasar uang, yang pertama, pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat. Pasar uang tidak bersifat fisik, tempat atau tempat bertemunya penjual, perantara dan penjual, pembeli potensial. Inilah sebabnya mengapa bertemunya penjual, perantara dan penjual, pembeli potensial. Pasar uang sering disebut sebagai tempat abstrak. Hal ini karena pasar uang diperdagangkan over the counter (UTC). Dengan kata lain, jual beli terjadi di meja atau ruangan masing-masing aktor. Yang kedua, tidak terorganisir. Manajemen pasar dilemahkan oleh kurangnya ruang operasi khusus dan badan mengatur langsung. Namun, keberlangsungan pasar keuangan tetap dikendalikan dan dilindungi oleh undang-undang yang berasal dari bank sentral masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, sebagai bank sentral negara, Bank Indonesia merupakan otoritas tertinggi di pasar uang. Dan yang ketiga, instrumen jangka pendek. Karakteristik lain dari pasar uang adalah bahwa mereka berjangka pendek. Yang keempat, pasar uang untuk tujuan jangka pendek. Melalui pasar uang, pencari modal membutuhkan dana yang dapat segera dibayarkan atau digunakan karena bertujuan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang terakhir, hasil yang rendah dan risiko pasar uang. Setiap investasi memiliki sifat alamiah yang paralel, yaitu tingkat risiko seimbang dengan nilai manfaat pendapatan. Pasar uang memiliki risiko harga yang rendah dan biaya rendah karena waktu pembiayaan yang relatif pendek. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulan dari pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana yang jangka pendek dapat menawarkan kepada pihak lain yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batas waktu hingga 1 tahun yang dapat diperjualbelikan pasar uang. Contohnya instrumen investasi dikat itu gue yang itu di mana sih tadi? Contoh instrumen investasi pasar uang adalah simpanan berjangka, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak balik. Nanti dipotong ah. Nih, iya yang